Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada mereka semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara dikasih dalam Yesus Tuhan, kita melihat di sana Tuhan melihat bahwa banyak kelompok yang mengikuti dia itu ibaratnya seperti domba yang tak bergembala. Artinya mereka sendiri yang mencoba untuk mencari pengajaran itu dan juga makna-makna dari kehidupan yang mereka sendiri itu belum tahu. Dan Tuhan Yesus, walaupun mereka Tuhan Yesus dan kelompoknya itu ada dalam suasana capek, tetapi mereka tetap mau memberikan itu. Nah, ibu bapak, saudari-saudari kasih, Tuhan Yesus pergi ke tempat tujuan itu naik perahu. Tuhan Yesus bersama dengan para murid dan kelompok yang kawanan itu tahu tujuannya berjalan ke darat, berjalan lewat darat ya. Nah, sekarang kita bisa melihat ada sesuatu. Tuhan Yesus sampai di tempat tujuan, melihat kelompok yang membutuhkan kehadirannya, dan dia melihat bahwa ada sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, proses menuju kepada tujuan untuk istirahat itu bagi Tuhan Yesus sudah dipakai untuk istirahat juga. Jadi di kapal mereka itu seolah-olah sudah merasakan istirahatnya juga. Kan di kapal gak bisa jalan-jalan kan, karena kapalnya kan kecil, bukan kapal feri gitu ya, tapi kapal kecil sehingga hanya duduk saja sudah dianggap itu sebagai suatu istirahat bagi mereka. Lalu mereka melihat banyak kelompok yang banyak itu yang butuhkan gembala, lalu mereka. Nah, Tuhan sebetulnya memberikan contoh kepada para muridnya bahwa kalau menghadapi domba-domba seperti itu, mereka sebetulnya bukan pertama-tama itu mendengarkan omongan itu dulu, bukan. Tapi yang pertama-tama yang dibutuhkan adalah perhatian. Gembala ini adalah dia yang memperhatikan. Kalau yang diperhatikan ini butuh sesuatu, baru dia melakukannya. Jadi perhatian ini ungkapan yang pertama yang cocok oleh seorang gembala. Karena Tuhan Yesus senantiasa mengatakan kata gembala. Dan gembala ini selalu diibaratkan kalau ini dalam gambaran Tuhan Yesus bukan yang di belakang. Bukan yang berjalan di belakang, tapi yang berjalan di depan. Kalau yang berjalan di depan, maka yang mau diungkapkan adalah keteladanan. Jadi kita bisa melihat, jadi yang digembalakan domba, bukan bebek gitu ya. Kalau bebek kan yang gembalanya kan di belakang sendiri gitu ya. Tetapi ini domba berarti gembalanya ada di depan. Di depan yang dibutuhkan adalah keteladanan. Dan keteladanan ini harus dimiliki. Ibu bapak, saudari sekasih, kita pun juga diutus untuk itu. Kita diutus untuk mewatakan. Dan mewatakan ini sebetulnya adalah memberikan keteladanan.
Teladanan dalam hal apa? Teladanan dalam hal membawa kebenaran, keadilan, dan kebaikan Tuhan. Dan ini diwujudkan dalam sikap tingkah laku yang benar, yang pantas. Demikian juga dengan sikap seorang imam, karena ini adalah satu imam, dan kita bisa melihat seorang imam harus mampu untuk berikan teladan. Maka ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama saya 31 tahun menjadi imam, saya beberapa kali menolak tawaran dari provinsial. Tawarannya adalah tawaran untuk mendampingi frater yang top di paroki. Kenapa? Karena hidup saya belum bisa menjadi teladan untuk frater yang satu rumah ini. Maka saya seringkali Romo lain dulu deh yang bisa menjadi teladan bagi frater ini. Saya belum berani untuk itu. Nah ini walaupun saya agak menolak provinsial, tetapi sebetulnya karena saya menilai hidup saya belum bisa menjadi teladan pada waktu itu. Dan sekarang pun saya juga belum bisa menjadi teladan yang baik dan benar untuk seluruh umat pula. Tetapi umat tahu bahwa romonya kalau melakukan sesuatu pasti harus ditiru yang baik-baik saja. Nah, kadang-kadang malah umat juga seringkali mengatakan romone saru, romone jelek gitu. Nah, saya seringkali lalu mengatakan begini, coba bayangkan kalau romonya baik, khotbahnya benar, adil, dan jujur segala macam. Dituruti enggak isi khotbahnya? Enggak. Banyak yang lupa. Banyak yang lupa, apalagi mengikuti khotbahnya. Ya betul ya? Benar atau salah? Salah. Salah. Kalau salah ya maafkan saya. Karena mendakwa yang tidak baik yang dilakukan oleh umat. Tapi sedikit yang bisa mengikuti gitu ya. Karena yang datang kan hanya sedikit, berarti sedikit inilah yang datang ya. Sedikit yang mengikuti, yang lain-lainnya tidak melakukan. Nah, yang baik-baik saja tidak dilakukan, tetapi kalau romonya itu misalnya bicaranya itu jahat, jelek, maka di situ umat lalu menolak. Nah, justru penolakan itulah ini menjadi sikap yang benar dari mungkin kalau romonya tidak bisa memberikan teladan yang baik. Sikap dari umat yang menolak ini tindakan yang benar dan baik pula. Karena kalau di sekolah pun juga guru mengatakan jelas, semua diem. Nah, diem itu berarti ya gitu ya. Tetapi para muridnya kadang-kadang nggak tahu apa-apa, gitu ya. Nggak tahu apa-apa. Tapi ya dianggap jelas begitu. Nah, di situ kita bisa melihat kalau romonya omongnya baik-baik saja tidak dituruti, malah kalau romonya bicaranya dengan rumus matematika plus gitu, baik-baik plus, umatnya malah tidak mengikuti, berarti main, maka omongannya bisa juga, kalau demikian harus main supaya umat itu menjadi plus gitu. Karena selalu serba kebalik di dunia ini, serba kebalik. Maka ibu bapak, saudari-saudara kasih dalam Tuhan, maka mari kita mencoba untuk seperti Tuhan yang mampu menjadikan teladan walaupun diri capek dalam memberikan sesuatu, tetapi tetap mampu untuk memberikan. Seperti para ibu yang mampu memberikan teladan juga bagi anak-anaknya walaupun capek. Tapi kalau anak itu nangis, dia tetap memberikan hati, memberikan diri untuk bisa menjadi teman, menjadi telinga bagi anak yang butuh dirinya. Ini kan sebetulnya sudah dilakukan, tetapi sekarang dilakukan kepada orang yang membutuhkan pewartaan. Maka kita diajak untuk melakukan itu. Maka ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, dengan kesiapan hati marilah kita ungkapkan ya bagi Tuhan yang telah memanggil kita semua untuk memberikan teladan yang indah dalam hidup ini. Selamat merenungkan.